Pas saya ke kamar mandi, itu tiba-tiba entah nggak tahu apa di kamar mandi ada yang ngintip, itu benar-benar pocong. Pocong demi Allah gitu. Itu langsung Gue lihat kanan kiri, nggak tahan, kasih botol, kasih botol. Bapak gue berhenti tapi pas gue kencing set kuntilanak gitu. Kalau cerita saya sih nggak kayak seperti Bang Sadi yang kayak wisata. ya. Saya itu malah lebih kayak cerita pendek yang saya lihat. Yang hanya bisa dibilang kayak sekelibatan. Ya. Jadi berbeda-beda tempat. Jadi dari pertama saya lahir itu kan saya lahir di dunia itu orang tua saya masih bayi, masih baru lahir. Itu saya sudah ibarat kata ada yang nempel. Bahwasannya kayak ada yang nggak suka saya lahir dari makhluk goib. Dan itu waktu saya lahir itu posisinya itu saya nangis selama 7 jam kata orang tua. Setelah pas apa Lahirkan. Ya. Nah terus kan seling sebulan kata orang tua. Seling sebulan saya itu nangis selama 7 jam. Nggak berhenti. Tidak berhenti sama sekali. Menangis terus sampai giginya itu dibakar kayak orang ayam gini terus. Sampai keluar darah, akhirnya diganjel pakai jari orang tua ibu. Nah, di tangan gini. Karena kalau pakai sendok takut hancur fungsinya. Karena pakai jari sampai jari orang tua saya ibu sampai robek. Akhirnya mau nggak mau dari pihak orang tua kan dibawa ke orang pintar pada zaman dulu. Bukan malah kayak ke ustadz atau gitu kan, malah ke orang pintar kayak gitu gitulah. Dan akhirnya sama orang pintar itu dia membakar menyan, dan menyan itu udah jadi abu. Dari abu itu ditambah air berbentuk kayak batu nisan, berbentuk sendiri. Jadi tadinya kayak buyar, ditambah air itu iya abu atasnya, tiba-tiba langsung nyatu jadi batu nisan. Nah, kata orang pintar tersebut, bayi ibu harus benar-benar dijaga, nggak boleh sampai dia umur udah bisa dibilang udah paham dalam arti itu kayak soal ilmu seperti itu. Soalnya kenapa? Ya, anak ini diincar oleh makhluk goib, entah itu dari keturunan dari kakek atau siapa. Ibu mungkin ada punya keturunan dari kodam, misalnya dulu gitu. Nah akhirnya pas setelah pulang, karena dari itu saya udah sembuh tuh. Saya sembuh, besok seling atau orang tua seling seminggu. Kan waktu itu Pasir Gadung, saya kan pindah tuh Pasir Gadung. Jam dulu kan masih hutan semua tuh. Nah, orang tua waktu itu bapak saya gendong saya tuh lagi lihat pemotongan pohon yang mau jadiin perumahan. Nah, saya nangis lagi. Akhirnya orang bapak saya bawa pulang dong. Udah pulang tuh lewatin pohon bambu. Ketika itu pohon bambunya tiba-tiba melewat. Oh yang tadinya biasa aja melewat. Awalnya kita berangkat dari bambu itu kata bapak saya. Itu nggak melewat. Tapi ketika saya menangis, itu melihat sendiri. Langsung sampai bawah gini. Kata bapak saya kalau seandainya bapak melangkah, bapak bakalan nyangsang ke pohon bambu itu dan tanpa jasad. Ngilang. Tiba-tiba deh kalau kita ngelangkah nih, seandainya ini pun bambu, lewatin langkah gini nih, lewatin langsung angkat, jasadnya hilang. Itu kata orang tua saya, kalau kayak kenal orang tua saya. Akhirnya orang tua saya marah-marah tuh kalau begitu. Kamu ingin anak saya, kamu ingin apa nyawa anak saya, lawan saya dulu. Orang tua saya gitu. Anak saya tidak tahu apa-apa, dia masih murni, masih suci. Orang tua saya gitu. Orang tua saya akhirnya lewat jalan yang berbeda. Ketika saya udah umur 4 tahun 5 tahun lah, TK kan 5 tahun 6 tahun itu kejadiannya pas lagi posisi mati lampu. Dulu kan kontrakan pas sebelum saya beli rumah saya ngontrak. Belakang kontrakannya itu kuburan. Di belakang kontrakan di kampung pas kuburan. Jadi kalau kita ke kamar mandi itu udah kelihatan tuh kuburan. Jelas itu langsung. Jelas, cuman kita terhalang tembok doang, temboknya nggak tahu ya seginilah. Nah, pas posisi kayak ke kamar mandi mati lampu, posisinya itu mati lampunya itu ada kebakaran listrik PLN. Nah jadi otomatis yang daerah kontrakan sama yang sekitarnya itu kena. Nah pas saya ke kamar mandi itu tiba-tiba entah nggak tahu apa
di kamar mandi ada yang ngintip, itu benar-benar pocong. Wah, Pocong demi Allah gitu. itu langsung lihat Lihat langsung, matanya merah banget. Nah, terus posisi saya lari tuh. Ya. Posisinya nenek takut kan, masih kecil. Takut, saya bilang ke orang tua, Pak, ada setan. Setan apa? Itu. Nah, didatang itu gue berdua sama bapak saya. Ya. Bapak gua itu ibu saya lagi ngobrol sama biasa, ibu-ibu kan namanya masih lampu di luar. Nah, bapak saya lagi main HP di dalam, lagi SMS-an sama temennya. Akhirnya datang ke kamar mandi, setan tuh nggak ada. Udah hilang aja. Iya, nah saya kencing tuh. Tiba-tiba bapak saya di belakang hilang, yang tadi nemenin saya niatnya. Nah saya bingung tuh, wah kaget nih, takut kan, langsung ngibrit tuh dari kamar mandi, langsung ke depan, ke rumah. Tahu-taunya bapak saya lagi ngobrol sama tetangga. Oh, berarti yang tadi dia Kita tahu makanya. Nah di situ saya udah pikiran, apa itu? wah ya Allah ini apaan? Dalam namanya bocah gimana ya? Langsung gue cerita ke ibu saya. Ya. Mak, tadi dia melihat kayak setan itu mah pocong. Di mana? Itu tadi niatnya kan dia kencing, gue bilang gitu. Kencing, ditemenin bapak. Pas dia melihat itu setan itu minta temenin, karena kan ada setan. Pas dia nengok ke belakang kan udah keluar tuh, udah selesai. Niatnya mau nengok ke belakang, hilang bapak. Kan bapak lu tadi di depan aja lagi ngobrol sama saudaranya. Kan nggak tahu rumah itu, dia ngiranya itu bapak di belakang. Terus kata mama, ayo itu apaan? Nah, mama gue bilang ke bapak, ke bokap, tapi anak lo katanya lihat hantu tuh gini-gini. Dibawa lagi tuh, besok paginya jam 9 jam 10 gue dibawa ke orang besar lagi. Katanya ini dari kecil mata batin udah buka, mata batin. Soalnya emang udah dari keturunan katanya. Makanya kalau ngeliat apa-apa wajib diberaniin. Kalau HP nggak berani, malah ntar adanya dia yang selalu kerasukan. Karena terganggu, mentalnya terkena. Iya. Kalau udah namanya udah kayak gitu. Soalnya mata batin itu walaupun ditutup, dia ibarat kata jendela yang ditutup oleh tirai. Jadi walaupun ditutup masih ada yang namanya kedengaran suara, keterlibatan makhluk. Tuh. Namanya jadi kalau mata batin maupun udah dibuka, dia nggak bakal ditutup kembali, full nggak bakal ditutup. Karena dia berkata itu kayak jendela yang dialangi oleh tirai. Jadi masih bisa merasakan, terus kayak mendengar suara itu pasti. Tapi dia nggak full kayak contohnya makhluk kutub, kayak contohnya pocong. Gitu. Karena kata orang pintar itu ngomongnya, ini tidak bisa ditutup. Bisa ditutup tapi tidak full. Tidak akan bisa sepenuhnya. Yeah. Karena hanya pasti masih bisa merasakan ini. Mendingan ini tetap aja seperti ini ya, untuk melatih mental. Dan akhirnya gua masuk pondok tuh waktu itu SMP, masuk pondok 3 tahun. Dan di SMP kan gua terkenal dengan kayak jahil lah. Ya. Nah, di pondok itu jahil. Ya orang tidur kan pakai kasur, di kasurnya gua kasih bedak. Nah di situ kan katanya ada mitosnya, kalau orang yang suka jahil disamperin, sama katanya bisa dibilang kodam Pak Kiai lah. Nah terus di situ gua nggak percaya, posisinya gua nggak percaya, namanya bocah lah yang baru masuk SMP kelas 1. Nah, gua tetap aja jahil tuh, masih gua laksanain. Orang lagi pada tidur, bedaknya gua kemukain aja, udah kayak apa. Nah, jahil juga ya. Iya. Jadi udah dia kalau nggak bisa tidur selalu begitu. Nah terus nggak lama gua kencing di kamar mandi pondok itu. Gua berdua sama temen gua, sama CS. Terus di kacamata turun Riko. Pas di Rikonya kencing nggak ngeliat apa-apa, tiba-tiba dia ngibrit. Tapi pas udah kencing aman, pas udah keluar itu tiba-tiba ngibrit. Nah gua langsung kayak sendirian dong. Nah gua teringat kencing sebentar kanan kiri nih, soalnya kata mitos di kamar mandi kan ada terlalu gede tuh. Di situ suka ada kuntilanak yang terkali segini mulutnya. Nah di situ pertamanya gua nggak percaya. Akhirnya gua lempar kayak sempak atau gitu kan, kalau di kamar mandi pondok itu. Dia dilempar beneran. Gua lempar ke perlawan itu, akhirnya nongol beneran. Gua langsung ngadu ke Ustadz, detik itu lari ke kamar Ustadz yang dekat, yang kan masjid samping itu ada kamar Ustadz semua yang ngajar di situ kaki. Gua lari. Itu wujudnya jelas kelihatan banget. Jelas segini, tawa. Anjir. Itu udah terkenal itu di pondok saya. Itu mitosnya. Dan akhirnya di situ, dan ketika itu besoknya saya sakit. Biasa kalau habis ngeliat
makhluk itu kalau nggak kuat sakit. Ya, itu kenapa itu bisa langsung sakit kalau lihat Mungkin kayak gitu? karena kalah energi. Energi bahasanya kalau energi manusia sama dia kekuatan dia. Kalau kekuatan dia kita bahasanya kayak sakit, nggak kuat. Kan kalau kita mengadu kayak melihat sesuatu makhluk kan kayak ngadu energi kita. Iya. Nah akhirnya besok sakit, saya bangun-bangun maghrib. Gue bangun-bangun maghrib. Nggak salah kasar ya kan namanya sakit gimana. Menurut fakta juga ya namanya di pondok. Kalau bisa dibilang kalau nggak sholat itu suatu spesial. Soalnya setiap hari itu 5 waktu terus sholat. Bangun maghrib, gue mau makan, tapi lagi posisinya lagi pada di masjid semua. Kan modern kan udah turun semua kan sholat maghrib. Berarti di kamar sendiri di pondok? Gue sendiri, nggak ada pengurus, sendiri. Yang sakit gue doang lagi adanya. Pas gue mau turun maksain, gue baru jalan gini, ada yang lari kayak semacam kayak macan atau kera kali. Dia tubuhnya seperti manusia, tapi posisinya kayak gini. Nah, langsung manusia. Gue takut lari ke pengurus, kamar pengurus tuh, gue nangis gitu. Itu apa ya? Mau pulang gue seperti itu ya, karena merintih lah ketakutan. Nah, lama-lama habis sholat isya kan pada naik tuh santri. Nah pengurus kaget, si Tio kemana ini? Pada dilihat di kamar pengurus. Lu kenapa Dit? Nah ditanya itu sama pengurus gua, Lin, Ana habis melihat makhluk. Nah terus kata dijelasin tuh sama pengurus gua, dulu di sini itu ada yang namanya santri yang waktu itu posisinya menantang Pak Kiai. Jadi dulu dia juga sadis gitu pondok. Dia tuh kayak tergila-gila sama ilmu tauhid, ilmu kuasa Allah. Jadi dia tuh mau nantangin Pak Kiai almarhum. Akhirnya yang nantangin itu dia keluar pondok, mempelajari ilmu hitam. Nah pas mempelajari ilmu hitam tersebut, pas udah dapet, langsung menantang Pak Kiai. Dan pas menantang Pak Kiai dia membuka gerbang pondok itu, gerbang goib. Kalau di pondok itu selalu pasti namanya gerbang goib ditutup, pasti yang namanya punya pondok. Nah mungkin dia dibuka. Dan di posisi itu dibuka Sama dia itu? sama yang ini nantang itu Pak Kiai. Akhirnya kan waktu itu benar-benar udah dijebol sama ahli-ahli yang ahli spiritual seperti Kodam, itu nggak pernah bisa. Akhirnya sama Pak Kiai disentil doang, dan situ baru pertama kali ngeliat ilmu tektok. Tektok tuh Seperti contohnya disentil, dia mentalnya jauh. Baru itu tanpa nyentilnya, tanpa kena bacaan bismillah pakai tasbih, disentil jauh mental. Itu baru pertama kali. Iya, disentil seperti nyentil semut lah, tapi tanpa kena. Tek mental jauh. Itu baru pertama kali yang tadi yang gue bisa bilang nggak percaya sama ilmu kebal, ilmu tektok, rorontek. Kalau rorontek masih percaya lah, punya pitung. Kayak tektok kan nggak masuk logika, ya kan? Misalnya kayak ilmu layang gitu kan, ngilang itu nggak percaya. Dan sebenarnya masuk pondok tuh langsung percaya. Wah Kiai, tek mental di masjid. Kayak benar-benar kayak kita nonton film action aja. Iya, dread. Pada kaget tuh semua pondok langsung pada bengong aja. Astagfirullah. Harus pondok itu banyak astagfirullah, ya Allah. Yang bagian asrama putrinya, ya Allah. Ya gitu. Dan pas gua dari melihat itu, pengurus gua langsung ngejelasin di sini ada gerbang goib yang nggak bisa ditutup. Waktu itu pas di angkatan 18 atau 17 ya. Itu dari semua yang punya kodam dikumpulin, yang kodamnya kuat kayak Macan Putih dan semuanya itu dikumpulin jadi satu. Waktu angkatan 17 kan waktu itu gue belum masuk pondok, gue dijelasin sama pengurus senior ya, seniornya dikumpulin, ditaruh di lantai atas. Kan dia kan modelnya nggak ada atap, cuma di bunga santri biasanya. Dikumpulin di situ. Ternyata dari gerbang goib itu ada penjaganya besar banget. Yang satu badannya hitam, satu merah, itu kayak 2 saudara, tapi badannya gede banget. Itu setinggi apa tuh pikiran? Kalau kata pengurus mah, kan itu ada tower. Iya, tower. Segila itu. Sedangkan kodam terbesar ya di Banten, Macan Putih punya Prabu Siliwangi kalah. Itu ada 4 orang yang punya Prabu Siliwangi turunan, masih kalah. Dari 17 orang lawan 2 kodam, bisa bilang 2 jin lah. Ya, 2 jin penjaga itu ya. Iya, kalah untuk menutup itu. Nah makanya sampai sekarang kalau yang jahil atau yang apapun itu
jangan macem-macem. Katanya untung lu udah dibuka mata batinnya, kata dia aman. Kalau lu nggak dibuka lu lebih parah malah, bisa-bisa lu kena mentalnya kena down, malah bisa-bisa gila. Untungnya udah bisa ngelihat jadi nggak kaget gitu. Iya. Terus besokannya pas gua mau sampai lulus pondok, gua berani lagi tuh, kan gua mikir udah mau keluar pondok, mau lulus SMP. Kan ada tuh yang dulu di kamar 4 namanya kamar 4. Itu kan ada peralon yang nembus itu, peralon dari atas ke kamar dia sampai bawah. Yang bawah itu peralon yang setan itu. Oh yang lu lempar Ya, itu. Iya. Nah, Lu ke situ lagi. bukan di situ lagi kan itu sambungannya. Ya. Salurannya lah gitu bilang. Banyak yang bilang kan yang namanya ketok-ketok, lempar apapun kayak gitulah, selalu ditongolin. Nah, gua ketok-ketok pakai bambu. Bukan bambu sih, toyang pramuka. Dekat banget. Toyang pramuka. Gua mikirnya, wah, gua besok udah pulang nih. Coba malam ini happy ya kan. Jebret, malah gua yang lain pada tidur, gua nggak bisa tidur sendirian. Mata gua mau diginiin nggak bisa. Bener kayak orang melek. Pas kejadian ketok-ketok. Iya. Gua ketok-ketok kan pasti setiap yang mau lulus kan malamnya kan kayak seperti nggak ada kayak kegiatan. Soalnya besok dapat libur pulang yang lulus udah nggak pondok lagi. Gua ketok-ketok tuh, kenceng banget. Gue pakai toya pramuka, masih inget banget warnanya merah hitam. Jebret aja. Nah, pas jam 10 jam 11 kan biasanya sama pengurus suruh tidur. Soalnya jam 3 suruh tahajud atau subuh. Nah, gue nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur. Yang kejadiannya jam 2. Selalu jam 2, gue mikir kalau gue kencing di bawah pasti gue ketahuan nih. Gue nemu lagi nih si yang kerok ini nih. Gue ke kamar mandi atas, baru nongol kepala aja nih. Gue udah was-was, mana ya? Aduh, kata gue manggil orang nggak ya? Gue manggil orang, kakak kelas. Bisa dibilang saudara gue lah dekat, rumahnya dekat, gue itu kayak saudara. Kata gue, Tri, bangun Tri. Kenapa lu? Atas juga kencing, sumpah gue kasih duit dah, gue gitu kan. Udah ke atas tuh, set. Pas sampai atas, dia juga sama gue kencing, kata dia mau boker. Iya. Nah udah, gue temenin gue di luar, gue udah kencing. Nah kali gue di dalam ngeliatin dia kan. Udah tau sendiri kalau kamar mandi pondok mah gimana berjamaah. Iya. Gue nunggu di luar. Gue nungguin Dri, udah belum Dri? Gak ada jawaban. Dri, udah belum? Belum. Dengar ada suaranya. Pas gue nengok, lah kok hilang. Gue lah yang tadinya gue lari ke bawah nih, harusnya gue lari ke bawah ada tangga yang masuk ke kamar. Gue udah di laut itu, malah gue lewat ujung beda tangga. Jadi yang muterin jemuran itu, makanya gue bingung. Ya Allah, gue tersesat ya Allah, kata gue, ya Allah, gue beri kayak jikir kayak pondok lah. Astagfirullah, ya Allah. Akhirnya gue lari tuh. Akhirnya gue lolosnya nongolnya lewat depan kelas. Jauh banget tuh mentoknya. Puter bang. Iya. Terus akhirnya gue dibawa pulang. Gue ceritain semua tuh orang tua gue, makanya gue waktu itu sempat nggak mau masuk pondok lagi karena gangguan itu. Kata gue bisa dibilang kena mental. Terus kata, dan nggak lama gue kan masuk kobong beberapa di Mahudin. Gue belajar kayak ilmu seperti itulah dikit, nggak seberapa. Gue pelajarin katanya kalau namanya setan itu jangan ditakutin apapun itu. Kalau memang kita takut sama setan pada zaman dulu mah ya, berarti lu berani sama Tuhan, sama pencipta lu. Soalnya kalau lu makhluk setan itu iblis atau jin itu lebih rendah derajatnya dibandingkan manusia itu lebih sempurna, kata Mang Udin. Akhirnya gue memberanikan diri saat itu pas satu SMK. Dan ketika gue pulang kampung, gue masih benar-benar mata batin gue benar-benar lagi ngejer-ngejernya banget. Kalau gue kan Wonosobo, kalau orang Wonosobo pasti tahu terkenal dengan namanya pesugihan. Iya, nggak jauh, Gunung Dieng. Kampung gue Wonosobo. Makanya kalau orang Wonosobo kalau ngomong pesugihan nggak pernah berani di kampung. Karena kenapa ya seperti itu? Pasti yang ngomong itu pasti langsung kena. Entah itu mati, ada kecelakaan lumpuh total. Makanya nggak berani. Makanya gue berani ngomong itu di sini. Kalau gue di kampung nggak mungkin berani. Semua orang kampung nggak berani orang Wonosobo. Jadi kalau orang Wonosobo itu dia nggak bakalan berani cerita apapun masalah kayak gitu di Wonosobo Ya. itu. Tapi Ya, kalau di luar mungkin nggak ada apa-apa. Tapi orang kalau lewat kita pulang kampung kan lewat Banjar ke Wonosobo. Dari
banyak negara kan ada yang namanya alat roban. Ya. Nah, alat roban ini nih Pak, waktu itu kan berempat, gua sama adik gua, sama kakak gua sih berlima, kakak tiri. Nah, apa namanya? Pulang kampung pas malam kan ibu gua udah bilang, katanya jangan kalau malam jangan bablas alat roban. Soalnya kalau disasarin, kalau nggak kuat iman, apalagi yang namanya ngejeda-jeda apa gitu. Makanya kata orang zaman sono, kayak di daerah sono, kalau lewat alat roban itu kalau ada hewan apa tabrak aja. Kalau berhenti malah kecelakaan. Serius. Kecelakaan. Contohnya ada babi, apa anjing. Biasanya sampai banyak anjing sama babi lewat. Jadi lewat aja lah gitu ya. Iya, intinya nggak apa-apa tabrak udah. Emang udah sering gitu. Kejadian kayak gitu. Kata orang bokap gua nggak bodo amat. Akhirnya tuh lewatnya itu pas banget jam 11 lewat. Nah kakak gue nggak ngeliat apa-apa ya. Nah gue mau kencing, kebelet kencing banget tuh, selalu mau kencing. Jadi kalau setiap lewat situ pasti orang mau selalu kencing, kayak dipaksa turun gitu Bang Sandi. Kayak itu dipaksa turun. Gue mau kencing, adik gue mau kencing, ya kan. Kita suruh ibu gue tahan, soalnya namanya ibu gue kan orang gitu, tapi lebih paham. Bokap gue kan di Jakarta, orang Cina, jadi nggak kurang tahu adat itu lah, tradisi. Akhirnya lewat situ gue dipaksa kayak mau kencing, gue lihat kanan kiri, nggak tahan, kasih botol, berkencing di botol. Bapak gue berhenti tapi pas gue kencing perjalanan. Kayak bahasa say goodbye, gini. Kakak gue lihat dia nggak kencing. Gue kencing di luar, tapi di mobil, nggak di hutan. Jadi nggak ada mobil gini. Ditambahin nama adik gue juga yang kencing sama bokap gue. Nah gue gini, gue udah sudah kanan dong mas tadi, bokap gue sini kiri dekat pengemudi. Gue kencing ini nggak ada kanan, kemarin namanya orang was-was udah sering kayak gituan. Gue gini, kuntilanak belakang pohon ini, apa? Pohon palem. Itu gimana Udah jasa. Gimana? Gini, tapi palanya gini nama gini. Mukanya gimana itu? Enggak, dia kelihatan panjang doang, mukanya nggak kelihatan. Oh, rambut aja gitu? Iya, soalnya posisinya jauh. Tapi kita ngeliat rambutnya putih. Kalau kuntilanak kan dia, kalau kita putihnya itu bukan putih jubah, asap. Kalau dia tahu kayak genderuwo, banyak orang kalau genderuwo itu minyaknya yang tahu orang bilang berbulu. Iya. Tapi genderuwo itu nggak berbulu, demi Allah nggak berbulu. Kalau orang yang tahu, kalau nggak percaya coba aja. Nggak ada yang berbulu genderuwo. Banyak kan kalau di Indonesia nih, genderuwo dibebaskan dengan berbulu. Iya. Yang badan gede besar, iya gede besar tapi nggak berbulu, hitam doang badannya. Tuh. Mengancam malah gini aja dari jauh. Pak buruan pak, bapak buruan pak. Pas bokap gua jalan tuh, kata mang gua, bapak gua kan nanya, lihat apaan? Kata mang gua jangan di sini, dia nyari penyakit. Kata mang gua begitu, dan nyokap. Bablas tuh, kan kalau sepuluh tuh kayak modelnya bukan tapi kayak nanjak gitu. Nah, sebelah kanan jurang. Kalau benar-benar kayak ada makhluk ganggu atau gimana bisa mati gitu. Terus ya. Pas sampai alhamdulillahnya nyampe situ jam 4 jam 3 sampai kampung. Pas sampai kampung gua belum bisa tidur karena kebayang. Masih kebayang tadi Iya. itu? Kata gua. Juga masih di Wonosobo, tempatnya begini, ya kan. Nah, paginya gua akhirnya pagi jam 7 gua bisa tidur. Jam 9 gua diajakin ke rumah saudara. Di rumah saudara kan orang gua sama nyokap gua jalan tuh berdua doang. Dan pas jam 3 jam 2 sore siang lah, jam 2 jam 3. Tiba-tiba gua entah kenapa kayak ada yang ngajak pulang aja. Kan gua kayak nggak tahu jalannya, kan dari rumah nenek gua sampai rumah saudara itu lumayan jauh. Nah, gua tiba-tiba ada yang ngajak pulang. Gua nggak ada, maksudnya kayak bisikan gitu. Pulang. Nah, akhirnya gua nggak betah dong di situ lama-lama juga kayak bete gitu kan. Gua harusnya ngambil jalan kanan malah kiri. Kayak di bener-bener feeling gua itu katanya, nah tadi sama gua lewat kiri nih, harusnya kanan, kiri, gua lewat kiri. Terus tuh kereta, kayak jalur kereta tapi sawah sama pegunungan tuh. Gue lupa nama gunungnya apa itu. Kan di Wonosobo ada 3 gunung tuh, Dieng sama apa tuh, duanya lupa gue. Nah, gue lewat situ, gue nanya ada yang nimba air. Ya.
Kan waktu itu kan gua nggak tahu nama kakek gua. Gua bilang, ada tahu rumahnya Mbah Kakung nggak? Mbah Kakung siapa? Mbah Kakung, kata dia gitu. Mbah Kakung, nggak dikasih tahu sama dia. Udah gua jalan aja tuh. Lagi jalan tiba-tiba sampai rumah jam 10 malam. Mak gua nyariin sama kakek gua. Sampai semua bisa dibilang tetangga nenek gua pada nyariin. Iya, soalnya di situ gua hilang. Pada heboh, sampai diumumin di masjid. Gue itu nggak tahu jalan tiba-tiba ngikutin jalan itu aja, lurus tiba-tiba udah rame tuh nyariin gua. Gua bilang, ma, seneng banget gua. Atau setengah mati seneng banget. Makanya sampai situ gua berpikir, gua nggak tahu boleh macam-macam banget sama yang namanya Mas Boy. Kalau memang bisa dibilang energi spiritual gua nggak terlalu kuat keimanan gua. Gitu. Terus yang lebih parah mah waktu zaman gue itu yang di Surabaya sih. Kenapa itu di Surabaya? Waktu gue nonton bola kan naik bis tuh. Naik bis, kita posisinya berada di Surabaya kan di Bung Tomo. Nah, kita nginep di villa. Yang di villa itu pada bakar-bakar. Nah kan ada yang tetap ada yang di villa itu, yang itu bakar-bakar, yang di villa. Pas di villa itu kan gue sama si Ambon sama si Ipang bertiga di kamar itu lagi ngobrol mistis juga, si Ipang, Ben, lu kan jago mistis nih kata dia, lu kan pondok, kenapa tuh? Gue punya cerita kelam cowok kata dia, kenapa? Kan gue lagi ngobam kata dia, lagi nongkrong ngobam sama temen-temen dia di jembatan itu, maksudnya di jembatan ke rumah dia, tapi sampingnya sawah. Saking kelingannya dia ditarik ke sawah dan dia kayak orang gila kesurupan berenang gini kayak di laut Di sawah itu? iya gini kata dia. Gua sumpah di pikiran gua tetap masih duduk di situ kata dia, tapi pas gua sadar baju gua kotor semua kayak oli kata dia kaget, dia ketawa anjir kata dia. Terus lu ngeliat apanya ya, makanya lu kira-kira itu gua kenapa? Kalau menurut gue lu kena bisikan doang, gue bilang gitu. Jadi lu ketarik suatu energi, posisinya lu lagi lemas, sama ngobang, kan gitu. Lagi posisi minum, lu ketarik energi, apalagi kan posisinya lu di jembatan di sampingnya sawah. Nah, mungkin situ nggak ada energi kuat. Itu kan sawah itu bisa dibilang kan lapang luas. Iya. Itu energi ada aja, apalagi posisinya lu melakukan hal bejat, bilang gitu. Terus nggak lama dari villa itu ada yang ngetok-ketok, langsung pada lari lewat jendela. Itu kenapa lari? Coba tuh kan temennya siapa itu? Iya. Nggak ada, soalnya posisi kita tuh di villa itu, Iya. kan villa itu kita nyewa cuma 3 kamar. Ya. Nah itu tuh pada bakar-bakar di depan semua, sembari nunggu besok kan, pada nonton pertandingan. Oh ya di situ cuma bertiga doang. Bertiga, ya kita udah filosofi pasti ya bertiga doang. Langsung tiba-tiba tok. Wah siapa tuh? Nah si Ambon udah gini, terus pegang. Siapa tuh? Anjing. Ben, lu kan berani. Taruh, sabar, pelau. Itu baru nih orang jaya lu kayak gitu. Mulai ngobrol lagi. Tok, waktunya lama. Wah anjing tukang somai. Tukang somai itu. Ada si Ipang. Ini cabut. Ya, udah cabut yuk. Ya akhirnya cabut lagi jendela tuh. Udah, ada itu aja sih. Ya. Mungkin tukang pila kali itu. Iya. Penjaga villa, lu penjaga villa itu. Pak nih, villanya, kalau kita tahu, villanya itu di atas. Kalau di daerah Surabaya itu di Salatiga, yang mau ke Salatiga. Jadi dia itu model villanya itu di atas gini kayak nanjak, bukan villanya di bawah Pak. Jadi nggak mungkin dia ke atas ngapain. Kalau dia kita udah di situ. Nama setan alas itu namanya Pak. Oke. Setan alas. Setan alas, aduh. Bang mau ditambahin? Boleh lah. Next time. Kalau panjang juga aja next time aja. Tapi makasih nih udah berbagi pengalaman horornya, cerita-ceritanya. Makasih juga untuk malam ini udah mau berbagi cerita ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.